Eksekusi. Walau biku batin, bahwa kuburan orang-orang soleh itu diperbolehkan atau legal ya menurut syariat. Dan apalagi persoalan ini dalam konteks fikih diperbolehkan untuk membangun kuburan sekalipun dengan kubah, yang mana tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk liihya izyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ada permohonan untuk saya membahas tentang viralnya baru-baru ini terkait dengan pembongkaran kuburan yang dilakukan oleh sekelompok yang membongkar kuburan di Pasuruan. Eksekusi. Dalam persoalan ini sangat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tapi perlu kita sadari dan perlu kita amati sekaligus kita cermati bahwa terkait dengan pembongkaran kuburan ini, kalau kita berbicara tentang kajian beberapa redaksi yang disampaikan dan kemudian ditawarkan oleh para ulama, kita ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama adalah bagaimana sih konsep membangun kuburan, dan kemudian konsep yang kedua bagaimana hukum membongkar kuburan. Dua hal ini ternyata mulai dulu sudah dikupas tuntas oleh para ulama atau dibahas oleh para ulama bagaimana hukumnya. Saya membahas secara spesifik dalam redaksi yang ditawarkan oleh kitab I'anah at-Thalibin ya. Saya spesifik, entah nanti kalau ada redaksi yang lain bisa Anda kaji. Dua hal ini, yang pertama adalah terkait dengan persoalan membangun kuburan. Kita tahu bagaimana iqdamul hukmi daripada membangun kuburan, bahwa dalam persoalan membangun kuburan ini ada beberapa tasawur, penjelasan yang secara luas, bahwa membangun kuburan jika dalam posisi bumi itu milik pribadi, ingkana bimilkihi, maka hukumnya makruh, tidak sampai kepada hukum haram. Kemudian yang kedua, dari persoalan binaul qabri, membangun kuburan, yang mana bumi itu bukan hak milik pribadi, akan tetapi sifatnya mauqufah, hasil wakaf, ataupun musabbalah, bumi yang memang disediakan untuk lokasi kuburan. Hukum binaul qabri, membangun kuburan, jika al-ardu itu berupa musabbalah awil ardu al-mauqufah, maka hukumnya haram. Satu poin sudah kita jabarkan dalam persoalan ini. Namun ada beberapa redaksi yang perlu kita perhatikan dalam kitab I'anah at-Thalibin, karena ini merupakan perbincangan juga yang pernah dijadikan pembahasan oleh para ulama terdahulu, bahwa ada sebagian para ulama memberikan istisna, pengecualian terkait dengan binaul qabri, membangun kuburan, dengan artian tidak ada hukum makruh, tidak ada hukum haram, bahwa hal tersebut disampaikan oleh para ulama dalam kitab I'anah at-Thalibin. Wa qala al-Bujairami wastasna ba'duhum kuburul anbiya'i wasyuhada'i wassolihina wa nahwihim. Al-Imam al-Bujairami memberikan statement atau memberikan pembahasan bahwa ada sebagian para ulama memberikan pengecualian daripada hukum yang saya sampaikan tadi ya, bahwa
kuburan daripada para nabi dan kemudian orang-orang yang syahid dan kemudian orang-orang yang solih itu tidak masuk dalam konsep yang sebagaimana saya tawarkan tadi. Maksudnya ya bukan hukum makruh, bukan hukum haram. Dilanjutkan wa ibaratur rahmani, na'am, kuburus solihin yajuzu bina'uha walau bikubatin, bahwa kuburan orang-orang soleh itu diperbolehkan atau legal ya menurut syariat. Dan apalagi persoalan ini dalam konteks fikih, diperbolehkan untuk membangun kuburan sekalipun dengan kubah, yang mana tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk liihya izyarah, karena untuk menghidupkan ziarah dan kemudian watabarruk dan kemudian ngalah berkah. Qala al-Halabi walau fi musabbalatin. Persoalan yang seperti ini dilegalkan atau dihukumi jawaz, diperbolehkan sekalipun dalam posisi bumi itu adalah al-ardu al-musabbalah. Sekalipun bumi itu bukan hak milik pribadi, akan tetapi memang dikhususkan untuk persoalan kuburan. Ini diperbolehkan. Ini prinsip yang ditawarkan oleh Al-Imam Al-Halabi wa aftabihi. Wa qad amara bihi asy-Syaikh Az-Zayyadi ya, atau Az-Ziyadi ma'a wilayatihi. Bisa Anda cek sendiri Az-Zayyadi ya atau Az-Ziyadi, karena banyak para ulama yang berbeda untuk membaca ini. Dan ini pun juga menjadi persoalan problem khilafiyah antara para ulama. Wa kullu dzalika lam yartadihi Syekhuna Asy-Syubari. Dan persoalan-persoalan ini tentunya tidak disepakati oleh Syekhuna Asy-Syubari. Wa qala al-haq khilafuhu. Lah, dari persoalan ini apa yang disampaikan para ulama atau apa yang dibahas oleh para ulama melalui redaksi yang tertera dalam kitab I'anah at-Thalibin, ini terjadi perkhilafan para ulama. Perkhilafan para ulama. Jadi kalau memang ini jadi pembahasan perkhilafan para ulama, ya kita tidak perlu mengklaim merasa benar sendiri, dianggap sesuatu yang fatal, dianggap sesuatu yang haram. Tidak bisa. Karena apa? Karena tujuan apa yang menjadi alasan para ulama ketika pembangunan tersebut, karena dalam rangka untuk liihya izyarah dan kemudian tabarruk. Ini poin penting yang menjadi pembahasan illatul hukmi daripada binaul qabri. Bahkan sangat tegas sekali Al-Imam Al-Imam Al-Halabi walau fi musabbalatin. Jadi ada perkhilafan, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, sekalipun dalam persoalan musabbalah. Jadi membangun kuburan yang seperti itu ada yang memperbolehkan jika hal itu orang-orang soleh, orang-orang syuhada, dan kemudian para nabi. Ya, Anda kalau paham ya kita kontekstualkan saja dalam persoalan yang ada di Pasuruan itu sendiri kalau kita kaji dalam konteks fikih yang ditawarkan I'anah at-Thalibin. Satu hal yang kita temukan dalam persoalan binaul qabri. Secara dasar binaul qabri ingkana fi milkihi makruh, kemudian ingkana fil ardi al-mauqufa awil musabbalah hukumnya haram. Akan tetapi ada ulama yang mengecualikan sekalipun fil musabbalah ini dihukumi diperbolehkan. Jadi jelas ya, ada yang memperbolehkan sekalipun dalam persoalan musabbalah. Jadi moro-moro kok dibongkar, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, persoalan pembongkarannya. Persoalan pembongkaran otomatis tidak lepas dari hukum orang yang mengharamkan. Kalau kita berbicara tentang ulama yang memperbolehkan, ya maka tidak boleh untuk dibongkar, kan seperti itu. Karena apa? Karena ada unsur talazum hukum yang pertama dan kemudian yang kedua, kan seperti itu. Jadi wahudima wujubat ini memang ranahnya kepada hukum haram dan terlepas dari
persoalan dari ulama yang memperbolehkan fi musabalah, kan seperti itu. Oke, kita fokus kepada yang mengharamkan, tapi tidak melupakan para ulama yang memperbolehkan untuk membangun kuburan, kan seperti itu. Kalau kita berpikir tentang persoalan khilafiyah yang ditawarkan oleh para ulama, wahudima wujuban, bahwa untuk dirobohkan itu wajib kalau berlandaskan yang mengharamkan, karena khilaful ulama. Ini posisinya dalam musabalah, kan seperti itu. Aiwal hadim lahu al-hakim. Lantas siapa yang merobohkan? Ternyata al-hakim, ya pemerintah, orang yang mempunyai wilayah. Yajibu alal hakimi hadamuhu dunal ahadi. Yang wajib untuk merobohkan itu adalah hakim, pemerintah, bukan secara individual. Ini perlu digarisbawahi ketika kita berangkatnya kepada yang mengharamkan. Kalau kita berangkatnya tidak yang mengharamkan, ya kita no problem dong, kan seperti itu. Kemudian waqala Ibnu Hajar wa yambagi anna likulli ahadin hadamu dalik malam yakhsha minhu mafsadah, atau malam yukhsha minhu mafsadah, bisa fayata'ayyanu ar-raf'u lil imam. Kalau prinsip yang ditawarkan Ibnu Hajar bahwa bagi individual itu boleh untuk merobohkan, ini berdasarkan yang mengharamkan ya. Yang merobohkan siapapun, akan tetapi ada takkid, ada batasan malam yakhsha minhu mafsadah. Malam yukhsha minhu mafsadah. Yang dilegalkan itu jika tidak ada mafsadat. Mafsadat apa ya? Anda kaji sendiri mafsadat seperti apa. Banyak dalam kajian-kajian kaidah yang ditawarkan dalam kitab Al-Mustashfa, mafsadah itu banyak ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa sangat berat sekali ketika dihukumi, diperbolehkan secara individual. Kalau kita berbicara tentang fakta, faktanya bagaimana? Ada percekcokan dan kemudian ada hal yang tidak baik antara umat Islam saling menghujat. Ini juga menjadi titik poin malam yukhsha minhu mafsadah atau malam yakhsha minhu mafsadah. Anda cek sendiri konsep mafsadah itu banyak yang ditawarkan oleh para ulama. Fayata'ayyanu ar-raf'u ilal imam, lah untuk menghindari mafsadat yang seperti ini, maka sudah jelas persoalan hademu, pembongkaran itu adalah hak dari pemerintah. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang fakta atau tahqiqul masalah yang terjadi hari-hari ini, jelas bukan lagi mafsadah, tapi sudah mafsadah al-a'zam ya, mafsadatul uzma ya, sangat begitu besar mafsadahnya. Apalagi ada penanganan dari orang-orang yang memang mempunyai wewenang atau yang berpihak, kepolisian, bukan lagi mafsadah. Secara kesimpulan, ya Anda simpulkan sendiri bahwa persoalan ini, pembongkaran itu ranahnya kepada pemerintah. Jika persoalan ini memang konsepnya yang diharamkan. Tapi kalau kita konsepnya yang tidak mengharamkan, maka ya tidak boleh untuk dirobohkan, kan seperti itu. Dan apalagi termasuk kuburan-kuburan orang soleh, kan seperti itu. Ya, la yungkaru al-mukhtalafai wa innama yungkaru al-mujma'aleh, kan seperti itu ya. Ini sebuah kaidah yang perlu kita tekankan ketika berbicara atau berpijak dalam persoalan hukum yang memang sudah dirumuskan oleh para ulama. Kalau masih dalam persoalan khilafiyah, tak perlu kita ngegas sendiri agar tidak sama dengan orang-orang Wahabi. Terkecuali dalam persoalan yang bersifat mujma'aleh, maka kita harus tegak lurus untuk membela apa yang menjadi kesepakatan daripada para ulama. Jadi seperti itu ya. Wal hadim al hakim, likulli ahadin boleh jika tidak ada mafsadat. Kalau kita kontekstualkan redaksi ini kepada persoalan yang ada, jelas mafsadat gitu Pak ya. Ini kalau kita berbicara spesifik dari kitab I'anah at-Talibin,
karya Said Abi Bakar Syato Adimyati. Kalau redaksi lain bisa Anda cek sendiri ya dalam persoalan ini. 2 poin sudah cukup untuk saya mengulas apa yang disampaikan dalam kitab I'anatul Talibin untuk mengkontekstualkan persoalan dalam pembongkaran kuburan itu sendiri. Jadi ya kita harus berhati-hatilah, jangan kemudian geruduk-geruduk, kemudian menganggap sesuatu. Kalaupun alasan-alasan yang lain ya bisa dijelaskan juga. Tapi ini secara konsep kalau kita membahas 2 poin ini. Yang pertama binaul qabri dan kemudian hadmu 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 hadmul qabri, seperti itu. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dalam persoalan amar ma'ruf nahi mungkar bisa Anda kaji sendiri dan kemudian lebih 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 apa ya, lebih intern lagi lah kalau kita berbicara tentang amar ma'ruf untuk persoalan ini. Jelas-jelas sudah beberapa hal yang dijadikan poin dasar, dan kemudian dalam persoalan sesuatu yang menimbulkan fitnah, percekcokan, apalagi kalau kita bahas tentang persoalan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.